Hari ini saya mau bahas filmnya Don Lee. Emang keren-keren sih filmnya. Film kali ini berjudul The Soulmate yang rilis pada tahun 2016. Selain disajikan dengan adu otot yang gahar khas Ma Dong-seok, kita juga disajikan drama keluarga dan cinta yang harunan menghangatkan. Belum lagi persoalan soal balas dendam, bahkan hingga arwah gentayangan. Pokoknya film satu ini kayak nano-nano deh pokoknya. Rame rasanya. Jadi daripada kelamaan, yuk mari gasken. Alkisah hiduplah seorang polisi muda bernama Tae-jin. Sebagai seorang personil penegak hukum, Tae-jin amat tekun dalam menjalankan tugasnya. Bahkan bisa dibilang terlalu tekun. Jiwa muda dan keluguannya membuatnya menjadi seorang polisi yang jujur dan penuh semangat. Di kantor polisinya yang kecil, Tae-jin ditemani atasannya yang lemas namun tegas, yakni Inspektur Yang, serta partnernya yang pemalas yakni Jong-sik. Meski demikian, hubungan pertemanan antara mereka bertiga cukup erat. Tae-jin juga memiliki seorang tunangan yang cantik dan manis bernama Hyunji. Hyunji bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Hyunji seringkali kesal karena Tae-jin sering terlalu mendalami pekerjaannya sebagai polisi dan jarang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tapi mau bagaimanapun, Hyunji tetap amat sayang pada Tae-jin. 어딘지 말든 맨날 다쳐서 오고. 야, 나 갔다 올게. 네가 무슨 사? 왜? 우리 이제 맛있는 걸 먹으러 가자. 아휴, 제발 몸 조심 좀 하고 살자. 홍시야, 뭐 먹으러 갈까? Di sisi lain, hiduplah juga seorang pria tegap kekar bernama Jang-soo yang diperankan oleh Don Lee. Meski memiliki fisik yang lebih prima daripada pria pada umumnya, Jang-soo adalah orang yang cuek dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. 씨발 왜 사람을 꼬나보냐고. 뭐? 아까 할머니 왜 안 도와줘요? Jang-soo sendiri adalah seorang master dan guru les judo. Namun sayangnya dojonya terhitung sepi. Di sana hanya ada beberapa murid serta asistennya yang kurang cerdas bernama Bonggu. Meski demikian, Jang-soo tetap semangat menjalani perannya sebagai ayah tunggal dari gadis imut bernama Do-kyung. Hari demi hari Jang-soo jalani dengan bahagia bersama sang buah hati. Karena ia harus mengisi peran sebagai ayah sekaligus ibu. Naasnya, Do-kyung memiliki kondisi lemah jantung. Hingga saat itu, Jang-soo terus menanti hadirnya kabar donor jantung dari dokternya. Ia bahkan rela menjual dojonya demi biaya operasi sang buah hati tercinta. Suatu hari, Tae-jin tengah berpatroli. Tapi waktu ia lewat dermaga, ia melihat gerombolan orang yang mencurigakan di sana. Dengan penuh semangat, Tae-jin langsung berusaha membuntuti mobil van hitam tersebut. Ternyata mobil van tersebut adalah milik Jang-soo. Tae-jin langsung memberi Jang-soo segudang pertanyaan, namun Jang-soo malah bingung. Ia menjelaskan kalau van itu ia gunakan untuk mengantar jemput murid dojonya. Tapi Tae-jin tetap tidak percaya. Jang-soo pun mulai kesal menanggapi polisi rese satu ini. Kecurigaan Tae-jin tidak berhenti di situ. Yakin bahwa Jang-soo adalah penjahat, ia menghabiskan beberapa hari dengan terus memata-matai Jang-soo. 무슨 일이세요? 예? 너 그리고 차 건들기만 해. 혼날 줄 알아. 뭐 하는 거야, 이 새끼야? Suatu hari, Tae-jin melihat Jang-soo mengantarkan Do-kyun sekolah. Tapi begitu ayahnya pergi, Do-kyun bukannya masuk sekolah, tapi malah masuk ke bangunan kecil di samping sekolah. Tae-jin hanya melihatnya dengan wajah heran. Malamnya, waktu Tae-jin tengah jajan di Indomaret, ia sontak kaget melihat klub di depannya. Di depan klub itu berdiri pria mencurigakan yang dulu ia lihat di dermaga waktu sedang patroli. Karena curiga, besok malamnya Tae-jin kembali memantau klub tersebut. Dia semakin kaget melihat ada Jang-soo di sana. Tae-jin pun langsung membuntuti Jang-soo, tapi di jalan ia melihat dua orang pria yang sedang memukuli seorang gadis. Si gadis tampak membuang HP-nya ke semak-semak sebelum ia digiring para pria ke dalam bangunan. Tae-jin lalu mengambil HP tersebut. Esoknya, Tae-jin memberitahu Jong-sik soal video yang ia temukan dari HP wanita semalam. Rupanya video itu merekam kegiatan prostitusi ilegal yang ada di klub tersebut. Malamnya, Tae-jin mendapat telepon dari Jong-sik yang memintanya datang ke suatu tempat. Sementara itu,
Jang-soo terlihat baru saja membelikan mainan untuk putrinya. Tapi dia kaget karena mobilnya sudah tidak ada. Dan yang ada hanyalah surat pemberitahuan bahwa mobilnya diderek dan disita. Seketika ia melihat Tae-jin lewat di depannya. Karena mengira Tae-jin yang menderek mobilnya, ia langsung menyusul si polisi itu. Tak lama kemudian, Tae-jin tiba di lokasi yang diberikan Jong-sik di sebuah parkiran gelap. Tiba-tiba, tak lama Jang-soo pun tiba di basement tersebut. Ia langsung kaget melihat tubuh Tae-jin tergeletak tak bergerak di lantai. 왜 그래? 어? 뭐야? 손 안 가? Jong-sik pun tiba di tempat tersebut. Ia heran kenapa Jang-soo ada di sana. Rupanya Jong-sik adalah seorang polisi korup yang berkomplotan dengan para gangster. Tapi waktu melihat Tae-jin tergeletak tak bernyawa, Jong-sik langsung panik. Ia tak menyangka bahwa temannya akan dibunuh. Ia langsung marah-marah dan langsung memanggil polisi ke tempat tersebut. Para anggota gangster pun langsung kabur, sementara Jong-sik tampak menyesali dampak perbuatannya. Tiba-tiba, 종식이 형, 나 아까 Tae-jin tak menyadari kalau dirinya hanyalah arwah. Ia hanya bisa kebingungan. Sementara tubuhnya dan tubuh Jang-soo dibawa ke rumah sakit. Jong-sik tampak kalut bukan main melihat kondisi temannya tersebut. Hyun-ji lalu tiba di rumah sakit. Ia histeris melihat kondisi kekasihnya tersebut. Dokter menjelaskan bahwa Tae-jin kini berada dalam kondisi koma dan masih belum jelas bagaimana nasibnya. 뭐야, 선생님, 잠깐만요. 뭐라고 말 좀 해보세요. Tak lama kemudian, arwah Tae-jin tiba di rumah sakit. Ia masih bingung melihat kekasihnya menangis. Namun kala ia melihat tubuhnya sendiri, paginya Jang-soo pun siuman dengan luka di kepala. Di samping ranjangnya, Do-kyun menanti dengan khawatir ditemani oleh Bong-gu. 멀쩡하네. Rupanya, entah mengapa Jang-soo mampu melihat dan melakukan kontak fisik dengan arwah Tae-jin. Tae-jin pun heran bukan main. Ia langsung menjelaskan pada Jang-soo bahwa dirinya adalah arwah. Namun Jang-soo menganggap Tae-jin sudah gila. Namun, 제가 말씀드렸잖아요. Jang-soo lagi-lagi terbangun dengan luka di kepala. Rupanya dari semua orang hanya Jang-soo lah satu-satunya yang bisa melihat Tae-jin. Malamnya Jong-sik mendatangi Hyun-jin. Jong-sik bertanya apakah Tae-jin menitipkan sebuah memory card pada Hyun-jin. Namun Hyun-jin tidak tahu apa-apa. Waktu Hyun-jin pergi, Jong-sik menerima telepon dari si bos gangster. Melihat ini Tae-jin tampak kaget. Karena curiga, ia pun membuntuti Jong-sik. 네가 부른 거 아니야, 이 새끼야! Ternyata bos dari para gangster yang sebenarnya adalah Inspektur Yang, yakni atasan Tae-jin dan Jong-sik di kepolisian. Menyaksikan ini semua, Tae-jin syok dan marah bukan main. Di situ Inspektur Yang menugaskan bawahannya untuk menghabisi saksi mata yang masih ada, yakni Jang-soo. Mendengar ini, Tae-jin langsung bergegas kembali ke rumah sakit untuk memberitahu Jang-soo. Namun Jang-soo tidak percaya kata-kata Tae-jin. Sementara itu, para gangster tiba di rumah sakit tersebut. Dengan bantuan arwah Tae-jin, Jang-soo pun bisa selamat dari incaran para gangster hari itu. Malamnya, suster menyerahkan barang-barang Tae-jin kepada Hyun-ji yang masih setia menunggu di tepi ranjang Tae-jin. Di kantung baju Tae-jin, ia menemukan lembaran formulir registrasi pernikahan. Rupanya, sebelum ia koma, Tae-jin berniat mengesahkan pernikahannya dengan Hyun-ji. Hyun-ji pun tak kuasa menahan tangisnya. Rupanya saat itu Hyun-ji tengah mengandung bayinya dengan Tae-jin.
Di sampingnya, arwah Taejin tampak bahagia mendengarnya. Hyunji lalu membuka dompet Taejin. Melihat foto mereka berdua, Hyunji teringat waktu pertama kali mereka bertemu. Waktu itu Hyunji tengah mengetuk-ngetuk gerbang rumah hingga warga melaporkannya pada polisi. Rupanya saat itu Hyunji sedang dalam kondisi depresi dan sakit mental karena kehilangan orang tuanya dan rumah keluarganya karena digusur. Disitulah Taejin hadir menghibur dan mengurus Hyunji. Hyunji hanya mampu tersenyum mengenang memori tersebut. Tiba-tiba, Hyunji langsung menelpon Jongsik dan melaporkan soal memory card tersebut. Taejin panik bukan main karena dia tahu Jongsik jahat. Di waktu yang sama, Jangsu mendapat telepon dari Bonggu yang mengabarkan bahwa Dokyun menghilang entah kemana. Taejin mendatangi Jangsu untuk minta tolong, namun Jangsu tidak menghiraukannya. Ia langsung bergegas pergi untuk mencari putrinya. Tiba-tiba Taejin teringat waktu Dokyun bolos sekolah. Ia pun langsung mengabari Jangsu soal lokasi tersebut. Dan benar saja, Dokyun ternyata ada di sana dalam kondisi tak sadarkan diri. Jangsu langsung melarikan Dokyun ke rumah sakit. 조금만 늦었어도 장담 못할 상황이었는데 오셔도 돼요? 네, 선생님 진짜 고맙습니다. Di atap rumah sakit, Taejin bertanya sejak kapan Dokyun sakit. Jangsu bilang kalau kondisi jantungnya menurun dari sang ibu dan makin parah sejak kecelakaan 4 tahun lalu. Rupanya, dulu Jangsu adalah orang yang sangat peduli sekitar. Kala berkendara dengan anak dan istrinya, ia menepi karena melihat ada mobil kecelakaan di depannya. Namun setelah ia menolong pasangan suami istri tersebut, untungnya Dokyun selamat, namun istrinya meninggal di tempat karena kecelakaan tersebut. Jangsu bilang kalau kematian istrinya disebabkan karena dirinya terlalu peduli dengan orang lain. Itulah mengapa kini dia memilih untuk tidak peduli. Karena untuk apa membantu orang lain apabila keluarganya sendiri saja tidak bisa ia jaga. Sementara itu, Hyunji tengah menemui Jongsik untuk menyerahkan memory card-nya. Dengan gugup, Jongsik menerimanya dan berpesan agar Hyunji berhati-hati. Melihat itu, Taejin murka bukan main. Seketika arwah Taejin tampak sekarat. Di waktu yang sama kondisi tubuhnya rupanya memburuk. Setelah stabil, dokter bilang kalau kondisi Taejin kian memburuk dan bisa mati kapan saja. Mendengar ini Hyunji sedih bukan main. 뭐 하는 사람들이야? 야, 뭐야 이 새끼야! Paginya Jangsu dipanggil oleh dokter. Dokter bilang kalau pihak keluarga pasien calon donor jantungnya membatalkan keputusan mereka. Yang artinya kondisi Dokyung akan semakin parah tanpa adanya donor jantung. Mendengar ini Jangsu sontak menitikkan air mata. Taejin yang mendengarnya pun turut berduka. Taejin lalu mendatangi Jangsu di atap rumah sakit. Ia bercerita soal Hyunji yang diculik dan memohon pada Jangsu agar menyelamatkan kekasihnya itu. Namun Jangsu yang sedang dirundung duka hanya bisa terdiam tanpa berkata apapun. Tapi waktu Taejin hendak pergi, Jangsu menyusulnya dan bersedia membantunya. Akhirnya Taejin, Jangsu serta Bonggu tiba di pabrik di dermaga. 내가 들어오시면 안 된다고. Kelar dari sana, Jangsu lanjut keluar dan bertemu dengan Inspektur Yang. Tiba-tiba para polisi datang ke tempat tersebut. Dan bukannya menangkap para gangster, mereka malah menangkap Jangsu. Tapi seketika datang rombongan Kabareskrim Pusat. Rupanya mereka mendapat informasi dari Jongsik soal Inspektur yang korup. Jongsik melakukan ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Jangsu pun dilepaskan.
Akan tetapi, 아무 상관없는 사람입니다. 야, 그 사람 풀어줘라. 그리고 살인, 교사, 살인, 예술, 납치, 강간 등으로. melihat situasi ini, Taejin langsung mengerahkan segenap tenaga dalam arwahnya dan Jang-soo dan Taejin pun langsung bergegas ke ruangan gangster dan akhirnya Hyun-ji pun terselamatkan. Setelah itu mereka kembali ke rumah sakit. Di situ Taejin bilang kalau sebentar lagi dia akan mati. Sebelum itu dia minta tolong sekali lagi pada Jang-soo. Ternyata Taejin meminta Jang-soo untuk menunjukkan hadiahnya pada Hyun-ji, yakni rumah masa kecilnya yang dulu membuatnya gila. Selama ini rupanya Taejin diam-diam melakukan restorasi pada rumah tersebut untuk dipersembahkan sebagai rumah tinggal keluarga mereka. Jang-soo bilang pada Hyun-ji kalau saat itu Taejin ada di hadapannya. Hyun-ji pun memejamkan matanya. 이제 가야 할 때가 된 것 같아. 원장님 아이한테 내 심장을 주고 싶어. 가지 마. 나 없으면 누가 지켜주지? 가게문은 누가 같이 닫아주지? 제발 오빠 가지 마. 잘 보살펴줘야 돼요. Duh, sorry. Oke, lanjut. Dengan jantung pemberian dari mendiang Taejin, para dokter pun bersiap melakukan operasi transplantasi. Tapi ketika dokternya berpapasan dengan Jang-soo, 혹시 그때 제아가 저기 있어요? 그때 rupanya sang dokter adalah pria yang dulu diselamatkan oleh Jang-soo waktu kecelakaan. Si dokter pun berterima kasih pada Jang-soo. Ia lalu bilang kalau ia akan memastikan semuanya lancar. Waktu pun berlalu. Sejak pertemuan dengan si dokter, kini Jang-soo kembali menjadi seperti sedia kala lagi, yakni sebagai orang yang peduli dengan sekitar dan selalu menolong sesama kapanpun ia bisa. Sementara Do-kyung kini sudah sehat sepenuhnya. Saat luang, ia sering mendatangi Hyun-ji yang tengah hamil. Hyun-ji pun senang bisa mendengar detak jantung mendiang suaminya yang berdenyut di tubuh gadis mungil tersebut. Sementara Taejin terus mengawasi mereka dengan senyum bahagia. Dan filmnya pun mamat. Baiklah. Donnie ini emang bener-bener deh ya. Jadi bos gangster bisa, jadi atlet judo bisa, jadi bapak yang penyayang juga bisa. Saya kira awalnya nih film bakal absurd gara-gara ada hantunya, tapi ternyata filmnya tuh ngena banget. Jadi basah pas nontonnya, canda basah. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa buat share videonya, di like kalau kalian suka, di komentarin kalau ada yang bisa dikomentarin, di subscribe sama nyalain loncengnya kalau pengen nonton paling pertama, dan bye!